Pagi hari, aroma kopi yang baru diseduh. Wah, itu udah jadi ritual sakral buat banyak orang kan? Rasanya nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, ini bukan cuma soal minuman, ini soal momen tenang sebelum perang dimulai. Soal suntikan semangat, intinya cara paling pas buat nyalain mesin di pagi hari. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau ternyata menu sarapan favorit Anda itu justru jadi musuh dalam selimut buat kopi Anda? Yep, diam-diam dia menyabotase manfaat kopi, bahkan bisa bikin masalah baru. Gimana ceritanya? Oke, ayo kita bedah sama-sama. Oke, biang keladi pertama ini datang dari sesuatu yang nggak kelihatan, asam. Kopi itu sendiri kan udah punya sifat asam. Nah, kalau kita pasangin sama makanan yang sama-sama asam, wah, perut kita bisa jadi medan perang nih. Dan inilah dia dua tersangka utamanya. Yang pertama, buah-buahan sitrus yang kelihatan segar dan sehat. Yang kedua, makanan pedas yang bikin nagih. Kelihatannya beda jauh ya, tapi mereka punya satu dosa yang sama, tingkat keasamannya tinggi. Nah, lihat angka ini. Ini adalah tingkat pH atau keasaman kopi. Angka ini nunjukin kalau kopi itu masuk kategori asam ya. Mirip-mirip lah sama beberapa buah. Dan dari sinilah semua drama di perut kita bakal dimulai. Coba bayangin deh, perut Anda lagi sibuk ngurusin asam dari kopi. Tiba-tiba Anda tambahin lagi segelas jus jeruk yang juga super asam. Itu ibaratnya nyiram bensin ke api yang lagi nyala. Hasilnya, ya udah pasti tahu kan, rasa panas di dada, mulas, kembung, pokoknya nggak nyaman banget. Nah, makanan pedas ceritanya mirip-mirip. Kopi itu kan ngerangsang produksi asam lambung. Cabe juga gitu. Kalau digabungin, itu sama aja kayak nyuruh perut kita kerja lembur, non-stop produksi asam. Ini resep paling ampuh buat kena reflux asam. Bener-bener double trouble. Oke, kita lanjut ke masalah berikutnya. Ternyata bukan cuma soal asam loh, justru si kafein, ya zat yang kita kejar-kejar dari kopi, bisa berubah jadi kayak satpam galak yang ngehalangin nutrisi-nutrisi penting masuk ke tubuh kita. Dan siapa korbannya? Dua makanan yang sering banget kita andalkan. Daging merah yang katanya kaya zat besi, sama sereal sarapan yang udah ditambahin macam-macam mineral. Gini, poin pentingnya tuh di sini. Kafein itu bisa ngikat beberapa mineral di usus kita, jadi tubuh kita susah buat nyerapnya. Artinya apa? Anda bisa aja makan makanan super sehat, tapi kalau minumnya kopi, ya sebagian nutrisinya bisa-bisa cuma numpang lewat doang. Sayang banget kan? Nah, yang ini penting banget nih. Zat besi dari daging merah itu kan penting banget buat energi. Tahu nggak, kalau Anda minum kopi pas makan steak atau rendang, penyerapan zat besinya bisa berkurang sampai 50%. Setengahnya loh. Buat yang gampang kena anemia, ini info yang krusial banget. Sama juga ceritanya buat sereal sarapan. Mineral penting kayak seng, yang buat daya tahan tubuh, nasibnya sama ikut kehalang juga. Tapi, tenang, solusinya gampang kok. Makan aja dulu serealnya, tunggu kira-kira sejam, baru deh ngopi. Simpel kan? Oke, kita masuk ke kategori terakhir, dan yang ini mungkin yang paling bikin kaget. Ini bukan lagi soal satu lawan satu. Ini soal gimana kopi dan makanan tertentu bisa kong kali kong dan menciptakan efek berlipat ganda yang bahaya buat jantung kita. Dan pasangan maut ini pasti udah akrab banget sama kita semua. Gorengan yang kriuk-kriuk itu sama makanan asin yang gurihnya nagih. Nah, dua-duanya ini kalau ketemu kopi bisa jadi ancaman serius loh. Gini penjelasannya. Kopi itu buat sebagian orang bisa naikin sedikit kolesterol jahat atau LDL. Sekarang coba bayangin itu digabung sama lemak jenuh dari gorengan. Risikonya itu bukan cuma ditambah tapi dikali. Ibaratnya kita lagi ngegaspol menuju masalah jantung. Sama halnya dengan garam. Kafein itu kan bisa naikin tensi sementara ya. Makanan asin juga efeknya sama. Nah, pasti makan barengan, efeknya jadi saling menguatkan. Buat yang udah punya darah tinggi, sarapan roti isi sosis plus kopi itu, wah, bisa jadi kombinasi yang bahaya banget. Oke, setelah dengar semua kabar buruk ini, mungkin Anda jadi mikir, wah, harus berhenti ngopi nih. Eits, tunggu dulu. Tenang, gak perlu se-ekstrim itu. Solusinya ternyata gampang banget. Jadi, kita rangkum sedikit ya. Ada 3 biang kerok utama yang perlu kita waspadai. Pertama, keasaman tinggi yang bikin perut perih. Kedua, kafein yang nyuri mineral. Dan ketiga, efek gabungan yang bisa ngeberatin kerja jantung. Terus, inti dari semua ini apa dong? Gimana caranya biar tetap bisa ngopi enak tanpa drama? Jawabannya itu bukan stop, tapi atur.
Kuncinya cuma 2 langkah, gampang banget. Langkah pertama, sadar. Sekarang kan Anda udah tahu nih pasangan mana yang beracun. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, timing alias pengaturan waktu. Kasih jeda aja, jangan makan dan ngopi barengan sama makanan-makanan tadi. Itu dia intinya, sesimpel itu, cuma dengan sedikit kesadaran dan mainin waktu, ritual ngopi pagi Anda bisa tetap sempurna, tanpa harus ngorbanin kesehatan. Ini soal gimana kita bikin kebiasaan kita jadi lebih pintar. Nah, setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin lagi rutinitas pagi Anda. Kira-kira apa satu perubahan kecil yang bakal Anda coba besok? Mungkin ganti jus jeruk jadi air putih pas ngopi? Atau nunggu sejam dulu setelah sarapan sereal? Coba deh, pikirin.